Shalom, salam sehat untuk kita sekalian. Apa kabar ibu bapak dan saudara-saudara? Saya yakin semua kita tetap penuh dengan semangat, terlebih khusus sedang mempersiapkan diri untuk bersama-sama beribadah mengawali kehidupan kita. Karena itu, mari kita muliakan Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kesempatan indah yang Engkau boleh anugerahkan lagi bagi kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kuasai hati pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan dimampukan melakukan firman Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Bersabdalah karena kami siap mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya?
Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Amin. Berdoa tidak jemu-jemu, itu tema kita pada saat ini. Saudara, Tuhan Yesus mengetahui benar bahwa manusia itu umumnya cepat putus asa dan tidak sabar dalam menantikan jawaban dari Tuhan tentang apa yang didoakan. Karena itu Yesus menyuruh kita tetap berdoa sampai doa kita terjawab. Alkitab berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 7 dalam pembacaan kita. Tetapi sering kita merasa kecewa dan kecil hati karena seolah-olah doa kita tidak sampai di telinga Bapa. Bahkan rasanya langit serasa tebal seperti tembaga yang menghalangi doa kita. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki kita supaya kita tetap berdoa walaupun kita belum melihat tanda-tanda bahwa doa kita akan dijawab. Saudara-saudara, kita ini termasuk umat pilihan Allah yang sudah menyerahkan seluruh hidup kita dalam tangan Kristus. Oleh karena itu, pasti Bapa bukan saja akan mendengarkan doa kita, bahkan akan mengabulkannya. Seperti ada tertulis, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang benar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33 ayat 3. Tuhan sama sekali tidak mengulur-ulur waktu. Tapi kadang-kadang kita harus belajar bersabar untuk memperoleh segala sesuatu menurut rencana dan jadwal Allah. Seringkali apa yang kita perlukan itu sudah disediakan. Hanya perlu waktu sedikit. Jawaban itu dinyatakan bagi kita. Seperti petani menabur benih. Benih pun tak bertumbuh dalam waktu semalam dan menuainya. Tetapi memerlukan waktu beberapa lamanya sebelum benih itu bertumbuh dan bahkan dituai. Demikian juga halnya dengan doa. Ada kalanya doa itu memerlukan beberapa waktu lamanya sampai hasilnya dapat kita nikmati. Karena itu jangan putus asa. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Lukas 11 ayat 10. Bagi kita yang masih belum menerima apa yang kita panjatkan atau yang kita minta dalam doa, bersabarlah. Mungkin Tuhan masih ingin melatih kita dalam kesabaran, atau mungkin juga Tuhan ingin membentuk kerohanian kita melalui ujian-ujian yang menerpa hidup kita. Setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Jangan menyerah, tetaplah bertekun di dalam doa, karena segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Patrikan di hati kami. Kami mau belajar untuk menjadi orang
atau anak-anak Tuhan yang sabar menantikan jawaban Tuhan untuk setiap doa dan permohonan kami. Karena itu berkati kami Tuhan, baik di tengah masyarakat, terlebih khusus di dalam rumah tangga kami. Untuk setiap hal yang selalu kami pohonkan kepadamu. Kami yakin sungguh bahwa Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara untuk menjawab setiap permohonan kami. Ada banyak pinta kami di tengah keluarga. Baik itu terkait dengan kondisi rumah tangga kami, anak-anak di dalam perjuangan pendidikan, di dalam mereka mencari pekerjaan, ataupun juga harapan-harapan, termasuk untuk memiliki buah cinta kasih, untuk mendapatkan pasangan hidup yang sepadan dan atau yang seiman, dan banyak lagi permohonan kami. Demikian pun di tengah masyarakat dan bangsa, kami bersama menaruh harap kepada Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang masih terus menjadi persoalan serius yang kami hadapi. Sungguh sudah ada upaya dari pemerintah, dari pihak yang berwenang, mencari solusi untuk persoalan ini. Namun sampai saat ini, kami masih harus bersabar untuk menantikan apa maksud dari semua ini dan sampai kapan kami akan berada dalam kondisi seperti ini. Tuhan tolonglah kami, sabar menantikan waktu Tuhan. Berkati para pemimpin kami, seluruh aparat negara, tenaga medis, bahkan seluruh anak bangsa, tolonglah kami semua Tuhan. Menjalani kehidupan yang Engkau masih anugerahkan. Kami tetap minta, kami tetap bermohon agar kami diberikan hikmat oleh Tuhan. Ya Bapa di sorga, ampuni kiranya salah dosa kami. Engkau berkenan mendengarkan doa kami, sebab kami berdoa kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.